Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Farul Ulum dengan NIM 21241012030 dari kelas Sistem Basis Data T. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari tugas Sistem Basis Data Praktikum pada modul minggu ke-10, yaitu tentang Select dan Order By. Untuk di sini terdapat beberapa soal yang diberikan. Nah, untuk soal-soalnya di sini sudah saya pindahkan ke dalam PostgreSQL-nya dan juga jawaban-jawabannya agar lebih cepat nantinya saya menjelaskan. Nah, untuk mungkin langsung saja ke soal yang pertama, yaitu di sini pada subbab yang pertama ada select. Untuk soal yang pertama yaitu di sini kita diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, untuk menampilkan semua data supplier ini di tabel supplier, kita bisa menggunakan query select, kemudian diikuti dengan bintang, kemudian from nama dari tabelnya. Karena di sini diminta supplier, maka di sini kita tuliskan nama tabel supplier. Nah, kemudian jika kita run, nah di sini akan ditampilkan semua data pada tabel supplier. Kemudian untuk nomor selanjutnya itu kita diminta untuk menampilkan semua data customer dari tabel customer. Nah, untuk penerapannya juga sama. Di sini kita tinggal gantikan saja nama tabelnya dari yang pertama ini supplier, karena di sini diminta customer, maka di sini kita gantikan dengan nama customer. Nah, kemudian jika kita run, nah di sini akan ditampilkan semua data pada tabel customer. Kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu tentang select juga, tapi di sini yaitu menampilkan sebagian kolom. Nah, untuk yang soal pertama yaitu kita diminta untuk menampilkan kolom atau atribut ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, untuk menampilkan sebagian kolom pada suatu tabel di sini kita bisa menuliskan seperti berikut. Karena di sini pada tabel produk dan atribut yang ditampilkan adalah seperti berikut, maka di sini kita bisa tuliskan yaitu query select, kemudian diikuti dengan nama-nama produk, nama-nama atribut yang ingin ditampilkan. Di sini yaitu ada produk ID, kemudian ada product name, unit price, dan juga unit in stock. Kemudian yaitu di sini from dari tabel mana, yaitu di sini tabel produk, maka di sini kita tuliskan tabel produk. Nah, jika kita run, nah di sini akan ditampilkan sebagian kolom yang kita tuliskan di sini pada tabel produk. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu soal keempat, di sini kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, untuk penerapannya juga sama, kita tinggal tuliskan atribut-atribut yang ingin ditampilkan di sini setelah query select, kemudian diikuti dengan query from, dan juga nama tabel yang ingin ditampilkan. Di sini adalah tabel supplier, maka dituliskan supplier. Nah, kemudian jika kita run, nah di sini akan ditampilkan sebagian atribut yang sudah kita tuliskan di sini pada tabel supplier. Kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu tentang alias atau nama ganti dari suatu atribut. Untuk alias di sini sifatnya itu sementara, yaitu jika tidak mengganti nama dari atribut aslinya. Untuk soal yang pertama di sini kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan nama kolom yaitu ID produk diganti dengan ID prod. Kemudian untuk harga di sini tetap, kemudian untuk stok barang diganti seperti berikut, dan yang sudah dari tabel produk. Dan untuk menerapkannya itu di sini kita gunakan query select lagi, kemudian atribut yang ingin ditampilkan yaitu yang pertama ada produk ID, dan produk ID ini nantinya akan ditampilkan namanya itu seperti apa. Di sini adalah kita ganti menjadi ID prod seperti yang diperintahkan. Kemudian di sini ada nama produk. Untuk nama produk di sini tidak diganti.
kita tetap yaitu produk name, kemudian di sini ada unit price sebagai harga, di sini diminta untuk mengganti menjadi harga, berarti di sini kita tuliskan S harga. Kemudian untuk selanjutnya yaitu unit in stock. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi stok barang dengan kurung siku seperti berikut. Kemudian diikuti dengan nama tabelnya yaitu di sini produk, maka di sini kita tuliskan from product. Dan jika kita run, nah maka nama atributnya akan ditampilkan sesuai dengan alias yang diberikan. Untuk produk ID di sini diberikan ID prod, kemudian product name karena tidak ada aliasnya di sini masih tetap, kemudian untuk unit price diganti menjadi harga, dan unit in stock diganti menjadi kurung siku stok barang. Kemudian untuk selanjutnya yaitu soal selanjutnya yaitu kita diminta menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom seperti berikut. Untuk nama perusahaan diganti dengan nama BRSH, kemudian ya, ini kolom asli, kemudian asal, dan juga untuk kontak person diganti seperti berikut. Kemudian bisa kita terapkan seperti berikut, select, kemudian nama atribut yang pertama yaitu supplier ID. Ini tidak kita ganti menjadi apa-apa, kemudian selanjutnya ada company name, kita ganti menjadi seperti berikut, namanya yaitu nama BRSH, kemudian atribut selanjutnya yaitu country, kita ganti namanya menjadi asal, kemudian ada contact name, kita ganti namanya seperti berikut, contact person dengan ditutup kurung awal. Dan tidak lupa juga nama tabelnya yaitu supplier, maka dituliskan di sini from supplier. Dan jika kita run, nah maka nama atributnya ini akan diganti sesuai alias yang diberikan. Nah, kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu tentang penggabungan kolom. Untuk penggabungan kolom di sini kita bisa menggunakan notasi seperti berikut, yaitu garis lurus, dua garis lurus seperti berikut. Nah, untuk soal yang pertama yaitu kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, untuk alamatnya di sini merupakan penggabungan dari beberapa kolom di tabel supplier. Di sini ada atribut address, city, dan country, dan juga dipisahkan dengan koma nantinya. Nah, kemudian bisa kita terapkan seperti berikut, yaitu pertama dengan query select untuk menetapkan bahwa kita ingin melihat isi tabelnya. Kemudian ada atribut yang ingin ditampilkan yaitu di sini supplier ID, di sini saya beri alias ID supplier. Kemudian ada atribut selanjutnya yaitu company name, dan di sini adalah alamatnya yaitu gabungan dari atribut address, city, dan country. Dan tidak lupa juga di sini dipisahkan dengan koma. Untuk menggabungkannya ya cukup mudah, yaitu kita tuliskan atribut yang pertama yaitu address, kemudian kita tuliskan notasi untuk penggabungan yaitu dua garis lurus, kemudian karena di sini dipisahkan dengan koma maka kita masukkan seperti berikut, yaitu tanda petik 1, koma, ini saya berikan spasi agar ada jaraknya gitu. Kemudian di sini masuk lagi ke notasi penggabungan kolom, kemudian kita tuliskan atribut selanjutnya, kemudian diikuti seperti sebelum-sebelumnya, yaitu ada koma dan juga atribut yang ingin digabungkan. Di sini saya beri alias alamat supplier agar nantinya lebih jelas saat ditampilkan gitu. Kemudian jika kita run, nah di sini akan ditampilkan seperti berikut. Untuk alamatnya di sini merupakan penggabungan dari atribut address, city, dan juga country, dan dipisahkan dengan tanda koma dan juga spasi. Nah, di sini ini merupakan addressnya, kemudian di sini ada city, dan di sini ada country. Semua ini digabungkan pada satu kolom. Kemudian untuk nomor selanjutnya itu kita diminta untuk menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title,
first name dan juga last name yang dipisahkan dengan spasi. Kemudian untuk alamatnya sama seperti yang sebelumnya dan dipisahkan dengan koma. Ya, untuk penerapannya ya sama seperti yang tadi, kita tinggal select kemudian atribut. Di sini untuk nama lengkap membutuhkan title, first name dan last name, maka kita gabungkan seperti berikut. Oh ya, dan tidak lupa dipisahkan dengan spasi. Untuk spasi di sini bisa kita tuliskan seperti berikut, yaitu tinggal masukkan titik tanda petik satu, kemudian di tengahnya ini kita isi space kosong seperti berikut dan diikuti dengan nama atribut yang ingin digabungkan. Ini adalah last name. Kemudian di sini saya beri alias nama lengkap agar lebih jelas. Kemudian untuk alamatnya juga sama seperti yang sebelumnya, itu di sini ada address, city, country dan dipisahkan dengan koma. Dan di sini saya beri alias alamat karyawan dari tabel employee. Kemudian jika kita run, maka akan seperti berikut. Di sini merupakan first name Nancy ini, dan juga Davolio merupakan last name dari instan pertama dan dipisahkan dengan spasi, yaitu di sini spasi. Kemudian untuk alamatnya ya hampir sama penjelasannya seperti yang sebelumnya. Ini untuk yang di sini merupakan addressnya, kemudian Seattle ini merupakan city dan USA merupakan country-nya. Kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu tentang kolom bertipe tanggal. Di sini untuk soal pertama kita diminta memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan ditampilkan sebagai angka, kemudian hari sebagai angka, dan tahun sebagai angka tetapi 4 digit. Nah, untuk menerapkan seperti berikut, kita tinggal ganti pada berikut ini. Nah, seperti ini. Untuk bulan agar menjadi angka kita bisa tuliskan dengan format mm. Yang tadinya mon ini kita ubah menjadi mm agar ditampilkan sebagai angka. Kemudian untuk hari juga sama, kita ubah menjadi dd agar menjadi angka. Dan untuk tahun kita tinggal tambahkan 2y lagi agar menjadi 4 digit. Ini saya beri alias sekarang karena di sini kita menggunakan now yang mengambil sesuai dengan sistem yang berjalan. Kemudian jika kita run, nah di sini akan ditampilkan tanggalnya yaitu seperti berikut. Untuk yang pertama itu bulan, di sini ditampilkan dalam format angka, kemudian hari dalam format angka, dan tahun dalam format 4 digit. Di sini yaitu bulan 5 tanggal 26. Nah, di sini sesuai karena menggunakan fungsi now ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita diminta modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan sebagai angka, dan harinya ini kita tampilkan dengan format nama, dan untuk tahunnya kita ubah menjadi 2 digit. Nah, untuk bulan di sini masih tetap dengan mm. Nah, untuk hari agar bisa ditampilkan sebagai formatnya sebagai nama, kita bisa ubah menjadi day. Dan untuk tahun agar menjadi 2 digit kita tinggal tuliskan y 2 kali saja. Nah, kemudian jika kita run, nah maka akan seperti berikut, yaitu yang di tengah ini merupakan harinya ditampilkan sebagai nama karena di sini kita format dengan day. Dan untuk tahunnya juga di sini berubah dari yang 4 digit menjadi 2 digit karena di sini kita tuliskan formatnya seperti berikut. Maka ditampilkan hanya belakangnya saja, yaitu 22 dari 2022. Kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu selisih tanggal. Untuk soal yang pertama yaitu kita diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, untuk menampilkan usia pada masuk perusahaan kita bisa menggunakan
salah satu fungsi yang terdapat pada yang disediakan oleh Postgre, yaitu fungsi X untuk menghitung selisih tanggal. Nah, karena di sini kita diminta untuk mencari tanggal mulai kerja serta usia pada saat masuk perusahaan, kita bisa menuliskan seperti berikut, yaitu pertama ada select, kemudian di sini menampilkan ID pegawai yaitu employee ID, kemudian ada tanggal lahir yaitu birth date, kemudian ada tanggal mulai kerja yaitu hire date. Untuk mencari usia karyawan pada saat baru masuk perusahaan, kita bisa menggunakan ini. Ini ada fungsi ekstrak. Nah, fungsi ekstrak ini untuk mengambil bagian tertentu dari fungsi X ini. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya di sini ada query extract. Di sini saya akan mengambil hanya tahunnya saja, dan untuk mengambil tahunnya saja bisa menuliskan year ya, karena di sini diminta untuk usia, jadi kita ambil tahunnya saja. Kemudian dari perhitungan ini selisih dari tanggal masuk dan juga tanggal lahir pegawai. Nah, untuk menghitung selisih berikut kita menggunakan fungsi X. Kemudian di sini atribut yang pertama yaitu hire date, dan juga selanjutnya yaitu birth date. Nah, nantinya hire date ini akan dikurangi dengan birth date dan akan menghasilkan usia karyawan saat baru masuk perusahaan. Mungkin jika dieksekusi akan seperti berikut. Nah, di sini akan ditampilkan usia karyawan saat baru masuk perusahaan. Di sini dari tanggal lahirnya, dari tanggal mulai kerja dikurangi dengan tanggal lahir dari pegawai tersebut. Untuk soal selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, untuk jawabannya yaitu kita di sini ada select, kemudian atribut yang pertama yaitu menampilkan ID pegawai, kemudian ada tanggal mulai kerja. Nah, di sini karena diminta tanggal sekarang, kita menggunakan fungsi now. Nah, di sini kita format tanggalnya seperti berikut. Kemudian untuk selanjutnya kita hitung masa kerja dari karyawan tersebut sampai dengan hari ini. Nah, untuk menghitung selisihnya kita bisa menggunakan fungsi X. Kemudian untuk yang pertama kita isikan dengan now, dan untuk yang kedua kita isikan dengan hire date yang merupakan tanggal masuk pegawai tersebut. Nah, jika dieksekusi maka seperti berikut. Nah, maka akan ditampilkan seperti berikut. Dari masa kerja karyawan sampai saat ini akan dihitung dari tanggal sekarang yaitu tanggal 26 dikurangi dengan tanggal mulai kerjanya yaitu tanggal 1 bulan 5 tahun 92. Kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Untuk soal yang pertama yaitu kita diminta untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikalikan dengan unit price dari tabel order detail. Nah, untuk menerapkannya itu di sini kita select, kemudian atribut yang pertama yaitu order ID, kemudian ada quantity. Ya, di sini saya lupa menuliskan quantity dan ID. Maksud saya unit price-nya. Nah, di sini unit price. Kemudian kita diminta untuk menampilkan kolom yang hasil dari perkalian antara nilai quantity dan juga unit price. Maka di sini bisa kita tuliskan seperti berikut. Nama atribut, kemudian di sini ada tanda bintang sebagai notasi perkalian,
kemudian di sini ada atribut yang ingin dikalikan, itu di sini ada unit price, dan di sini saya beri alias nilai agar lebih jelas dari tabel order detail. Nah, jika kita run, oh maaf, ini kurang koma, jadi jika kita run maka seperti berikut. Nah, maka akan ditampilkan seperti berikut. Nah, nilai ini diambil dari perkalian antara 14 dan juga 12, menghasilkan nilai 168. Kemudian untuk soal selanjutnya itu seperti berikut. Kita diminta untuk menampilkan enti produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, untuk jawabannya yaitu kita di sini tuliskan select, kemudian yang pertama ada ID produk, dan ada harga per unit, ada jumlah yang dipesan. Untuk mencari nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk, kita bisa mengalihkan antara unit price dan juga units on order. Maka bisa kita tuliskan seperti berikut: tabel unit price dikalikan dengan unit on order. Ini saya beri alias nilai barang agar lebih jelas. Kemudian jika kita run maka akan seperti berikut. Nah, nilai barang ini akan diambil dari perkalian antara tabel unit on order dan juga unit price. Nah, di sini hasilnya 0 karena di sini perkalian antara 18 kali 0, dan itu jelas menghasilkan 0. Kemudian untuk selanjutnya yaitu order by. Untuk soal yang pertama, di sini kita diminta untuk menampilkan semua nama produk dan juga jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, untuk penerapannya di sini kita bisa tuliskan select, kemudian yang pertama ada nama produk yaitu product name, kemudian ada jumlah yang diorder yaitu units on order dari tabel produk. Nah, untuk menampilkan berdasarkan urutan produk yang paling sedikit, kita bisa menggunakan query order by, kemudian mana kolom yang ingin diurutkan, yaitu pada kasus ini adalah units on order, dan ini karena paling sedikit kita bisa menggunakan ascending, dan jika diminta dari yang paling banyak kita bisa menggunakan descending. Nah, untuk ascending sebenarnya bisa tidak kita tuliskan seperti berikut, karena defaultnya dari PostgreSQL adalah ascending, dan jika kita run maka seperti berikut. Nah, maka akan ditampilkan dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Nah, mungkin agak seperti yang saya bilang tadi, untuk jika ascending tidak perlu kita tuliskan, tidak apa-apa, dan untuk membuktikannya adalah saya tuliskan ascendingnya, maka hasilnya akan sama saja. Kemudian untuk soal selanjutnya itu kita diminta untuk menampilkan last name, first name, dan nama pekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, untuk menerapkan seperti berikut, kita bisa select dulu yang pertama adalah last name, first name, dan nama pekerja dari nama pekerja seorang karyawan dengan menggunakan fungsi X dari kemudian dengan fungsi now yaitu mengambil hari sekarang, dan juga hire date yaitu tanggal masuk dari karyawan tersebut dari tabel employee. Nah, karena di sini kita diminta untuk menampilkan urut berdasarkan huruf pertama dari nama belakang yang paling besar, maka bisa kita tuliskan seperti berikut: order by, kemudian atribut last name sebagai yang mewakili nama belakang, dan juga karena di sini paling besar, maka untuk selanjutnya kita tuliskan descending. Dan jika kita run, nah maka akan ditampilkan dari yang paling akhir urutannya, yaitu di sini ada S, kemudian P, dan yang terakhir adalah B.
Kemudian untuk selanjutnya yaitu sorting dua kolom. Untuk soal yang pertama di sini kita diminta untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, dan tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Nah, untuk penerapannya di sini yang pertama kita select, kemudian atribut yang pertama adalah nama produk, kemudian ada harga, kemudian ada harga yang telah diberikan diskon. Nah, untuk menghitung harga yang diberi diskon ini, kita bisa mengalihkan antara atribut unit price dengan ini nominal diskonnya, yaitu di sini adalah 0,75 yang diambil dari 100% dikurangi 25%, yaitu 0,75. Kemudian di sini saya beri alias harga setelah diskon agar lebih jelas dari tabel produk, dan karena di sini diminta untuk mengurutkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal, maka di sini untuk unit price-nya di sini saya berikan descending agar diurutkan dari yang paling besar, dan selanjutnya adalah produk name. Dan jika kita run, maka seperti berikut akan diurutkan dari yang terbesar yaitu 197 diikuti dengan 92, dan yang terakhir ada yang paling kecil yaitu 1875. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait jawaban saya dari modul sistem basis data praktikum di minggu ke-10. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.